Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberi kesempatan dan kekuatan, juga kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas masing-masing. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan paparkan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran informatika kelas 10 SMK Negeri 7 Bandung. Yang pertama adalah kita lihat pendahuluan. Pembelajaran informatika tentunya tidak lepas dari pembelajaran secara praktik. Untuk itulah di SMK Negeri 7 Bandung menyiapkan 2 buah laboratorium ya. Yang pertama namanya ruang komputer atau lab komputer. Yang kedua ada ruang 13. Masing-masing ruang ini tentunya disediakan 36 unit komputer sesuai dengan jumlah peserta didik maksimal, 1 komputer server dan 1 komputer yang ada di meja guru ya. Selain itu juga disiapkan internet ya 100 Mbps. Terus ada juga OHP ya dan lain-lain ya. Kondisi proses pembelajaran. Nah, untuk memudahkan guru melakukan pengawasan baik pada perangkat komputer maupun pergeseran peserta didik ya, maka komputer diberi nomor yang urutannya disesuaikan dengan posisi ruangan ya. Kemudian peserta didik menempati komputer yang sesuai dengan urutan absensi peserta didik tersebut ya. Ini dimaksudkan sebagai kontrol ya, sebagai kontrol ketika pada maintenance yang pertama pada komputer itu sendiri, di mana misalkan nomor 1 itu nanti akan menempati komputer nomor 1. Nah, karena digunakan oleh beberapa kelas, ada 8 kelas, bahkan di kita ada 16 kelas ya, otomatis komputer tersebut akan misalkan nomor 1 kelas A1 atau 10A1 oleh 10A2, 10A3 sampai 10A6 misalkan. Nah, berarti yang menempati nomor 1 itu adalah 6 orang tersebut. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada komputer tersebut, tentunya tracingnya menjadi mudah. Kita hanya melihat siapa-siapa saja absen nomor 1 tersebut dan hari apa mereka masuk, sehingga ini memudahkan sekali lagi untuk pemeliharaan atau tracing ya pada saat terjadinya kerusakan. Itu yang nah, tetapi ada saja masalah yang terjadi ya. Ini biasanya masalah yang dikeluhkan oleh anak-anak kita, anak didik kita. Yang pertama adalah komputer mati atau tiba-tiba mati pada monitor atau CPU-nya. Yang kedua, internet tidak jalan atau tidak tiba-tiba terputus. Yang ketiga, tidak bisa mengirim tugas ke server atau mengunduh materi yang ada pada server. Ini biasanya kejadian ini memang tidak setiap kali terjadi ya. Hanya memang biasanya hal-hal ini hal-hal kecil tapi mengganggu pada proses pembelajaran. Nah, solusinya yang pertama, untuk mengatasi komputer mati atau tiba-tiba mati pada monitor atau CPU-nya
Langkahnya adalah sebagai berikut. Ketika CPU yang mati, nah jadi begini, posisi tempat duduk siswa itu saling berhadap-hadapan ya, sehingga di kolongnya itu terdapat dua CPU, yang satu berhadapan dengan dia, yang satu lagi membelakangi. Nah, CPU yang menghadapan dengan dia itu adalah CPU yang digunakan oleh A misalkan di sini. Nah, sedangkan di sampingnya ada CPU yang digunakan oleh yang di depannya, oleh siswa yang berada di depannya. Ya. Nah, ini masalahnya CPU yang berada di depannya itu terbalik posisinya. Ketika terbalik posisinya, di sana di belakang CPU itu kan banyak kabel-kabel. Ya. Terutama di sana yang paling sensitif itu adalah kabel power atau kabel AC. Nah, biasanya kabel AC ini yang menyebabkan jadi gini, karena di bawah nih kaitannya, terus tadi sekali lagi yang di bawah kabel AC itu jaraknya dengan kaki itu tidak terlalu jauh ya. Mungkin anak itu cangkel atau seperti apa, sehingga tidak sengaja menyentuh, kakinya itu menyentuh kabel power tersebut, seperti itu, sehingga mati. Nah, masalahnya ketika mati, biasanya kalau Word atau Excel itu masih tersimpan ya, masih tersimpan. Ketika dinyalakan kembali itu masih tetap ada, meskipun tidak semua utuh, tapi minimal ada. Nah, maka solusinya adalah kita gampang sebetulnya, tinggal menekan kembali si kabel power tersebut, ditekan lagi, setelah itu dinyalakan. Dan kalau ini supaya tidak terjadi lagi, maka posisi CPU-nya itu dimiringkan lah. Kalau tadinya lurus seperti itu, sekarang dimiringkan agar sedikit menjauh dari kaki, dan biasanya itu menjadi baiklah begitu ya. Jadi salah satu solusi yang bagus, meskipun tidak indah dilihat mata ya, karena di bawah itu pasang sol gitu, seperti itu, tapi itu solusi. Nah, yang kedua, untuk monitor yang mati juga sama sebetulnya, karena kabelnya itu dari bawah ya, dari bawah kolom meja ke bawah masuk gitu ya, ke monitor, sehingga kalau monitornya itu digeser, nah biasanya itu ikut ketarik si kabelnya, sehingga tidak lagi hanya posisinya, kadang-kadang anak tuh sebelum menyala dia sudah istilahnya men-setting gitu ya, posisi dari monitornya itu, sehingga tidak terasa itu ketarik pas CPU-nya sudah on, tetapi monitornya tetap mati. Nah, sekali lagi itu solusinya gampang saja, tinggal dimasukkan atau ditekan lagi kabel powernya, dan diingatkan ke siswa bahwa bukan CPU, bukan monitornya yang digeser, tapi coba duduknya di yang enak lah, begitu seperti itu. Itu solusi yang pertama ya. Kita lihat. Halo, lanjut. Nah, ini yang kedua nih, solusi penyelesaian masalah yang kedua. Ini untuk mengatasi gangguan pada internet. Nah, ini internet tadi ya. Jadi internet kadang-kadang sedang ini terus mati gitu ya. Atau LAN-nya ya. LAN-nya, local area network ya, LAN itu tiba-tiba tidak nyambung. Seharusnya antara komputer satu dengan komputer yang lainnya atau dengan server itu berhubungan. Nah, langkahnya yang pertama adalah
melihat dan memastikan kabelnya itu kabel UTP ya, kabel UTP. Oh, melihat dulu komputer yang lain, nomor satu tuh ya, melihat komputer yang lain, apakah internetnya juga mati atau menyala gitu, atau ada. Kalau misalkan sama, yang lain juga mati, berarti masalah ada di providernya, itu di luar jangkauan kita. Yang kedua, nah, memeriksa kabel diperiksa, kabel UTP ya, kebetulan kita masih UTP dan masih RJ45. Dilihat juga pada LAN card-nya, biasanya lampunya harus nyala ya, indikatornya. Kalau tidak nyala, nah berarti ada hal-hal yang lain. Nah, kalau misalkan lampunya nyala, nah jadi gini, biasanya kalau tidak nyala kita tinggal diperiksa ya, periksa, biasanya diurutkan, diinikan, goyang-goyang lah. Tapi bagusnya dibuka sambung ya, dicopot dulu di RJ45-nya, soket RJ45-nya. Setelah itu dimasukkan lagi, nanti dilihat pengaruhnya. Kalau misalkan sudah nyala, itu alhamdulillah. Tapi kalau masih belum nyala, padahal dia sudah, kabelnya sudah masuk, artinya jaringannya sudah masuk, tinggal kita melihat ada cara yang ketiga. Kita masuk ke control panel ya, control panel di sini, atau bisa juga melalui start setting ya. Nanti, atau bisa juga biasanya ada di kanan bawah itu ada lambang change adapter setting ya, diklik maka akan kebuka seperti ini ya. Ada WiFi, kebetulan ini saya menggunakannya di laptop ya, dan tidak berhubungan dengan di ruang komputer nih. Jadinya seperti ini ada dua. Ini ada Bluetooth connection, network connection, dan ada WiFi. Kalau saya pilih klik WiFi, di sini klik kanan, maka ada di sini disable. Nah, ketika saya klik disable, jadi kita uji ya, kita uji. Di sini ada disable, kita klik dulu disable-nya. Nah, berarti nanti ini menjadi terputus kan? Terputus dulu, kita putuskan. Setelah kelihatan terputus, kita klik lagi. Ini jadi enable kan? Kita klik enable-nya, maka itu adalah proses, sebetulnya itu adalah proses refresh ya. Kita refresh, coba nanti dia akan ini, mudah-mudahan baik. Nah, saja mungkin, dan biasanya dengan seperti itu langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, biasanya solusi terhadap masalah itu bisa teratasi ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.